Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Munir SPD MM, dan juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan Bapak Waskito MPD yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga rekan-rekan semuanya, para Bapak Ibu guru yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertatap muka di ruang ini dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat, alhamdulillah. Pada sesi kali ini saya sebagai moderator akan mengatur jalannya acara, yakni aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Faik materinya. Namun sebelumnya ada sedikit prakata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bojonegoro yang dalam ini akan diwakili oleh wakil beliau Bapak Waskito MPD. Sebelumnya mari kita buka dulu Bapak Ibu ya acara diseminasi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja waktu saya berikan kepada Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Bojonegoro, Bapak Waskito, kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bojonegoro, terutama yang dalam hal ini sedang akan mendiseminasikan aksi nyata Bu Farid dan Pak Asmi. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam suasana sehat. Bapak Ibu, untuk aksi nyata yang akan disampaikan ini itu merupakan satu, kalau dalam bahasa yang umum atau lazim kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah kesimpulan yang merupakan hasil pengalaman belajar. Terima kasih Pak Waskito atas sambutannya terkait dengan aksi nyata ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke praktek nyata di lapangan terkait dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Bojonegoro ini, terlebih dahulu akan saya sajikan sebuah video inspiratif yang memberikan pelajaran kepada kita semuanya apa itu budaya positif dan bagaimana cara penerapannya. Marilah kita simak video berikut. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah.
Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat, yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktu pada pagi hari ini untuk kegiatan saya, yakni aksi nyata modul 1.4 budaya positif di ruangan ini. Berikut ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan sekaligus saya tampilkan untuk di layar slide untuk materinya. Yang pertama, aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi dalam CGP kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan apa yang telah saya dapatkan di ruang kolaborasi, yakni terkait dengan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk latar belakangnya, yakni apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Terus apa posisi guru yang tepat untuk murid. Kemudian yang keempat, apakah seseorang guru harus memberikan solusi ketika muridnya punya kesalahan. Jadi begini Bapak Ibu ya, dalam latar belakang ini terkait dalam penanganan peserta didik ini kan macam-macam ya untuk tata cara pelaksanaannya. Ada yang dengan cara memberikan hukuman, ya mungkin biasanya peserta didik dia disuruh, kalau olahraga mungkin disuruh mengitari lapangan, kemudian bisa disuruh push up. Ya, ini bagaimana? Apakah ini bisa mendisiplinkan murid? Ataukah biasanya begini ya, kalau kita punya murid itu memberikan hadiah-hadiah. Nah, apakah itu juga suatu cara yang efektif untuk meningkatkan prestasi murid? Kemudian apa posisi guru yang tepat untuk murid itu? Kemudian yang keempat adalah apakah seorang guru harus memberikan solusi ketika muridnya punya kesalahan? Oke, next. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, di sini ada konsep utama modul budaya positif. Ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Ya, di sini ada 7 ya, ada 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, kalau dulu mungkin untuk pembelajaran itu fokus kepada tenaga pengajar, dalam modul budaya positif ini kita harus merubah paradigma belajar, yakni yang pertama bagaimana pembelajaran itu adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ya, secara umum ini untuk perilaku manusia itu didasari oleh berapa motivasi. Ya, mungkin dalam melakukan pekerjaannya atau perbuatannya mungkin didasari karena takut hukuman, atau mungkin disebabkan karena ingin mendapatkan hadiah, atau mungkin karena kesadaran dari dalam. Nah, ini masuk pada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini penting ya bagi anak-anak sekalian untuk nantinya menjadi sebuah budaya. Harus dimulai dari kedisiplinan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol. Ya, posisi kontrol sebagai pendidik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah segitiga restitusi. Ya,
dalam penanganan masalah ya ini membutuhkan yang namanya penanganan secara segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja, dan di sini nanti kita akan pelajari bersama. Ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi manusia diantaranya adalah kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk pengakuan, kebebasan untuk mendapatkan kenyamanan, ya, keamanan. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar bagi manusia. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ya, ini apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini? Sebuah kesepakatan ya universal yang itu harus disepakati di dalam komunitas kelas itu. Contohnya mungkin dalam hal keamanan, berarti di situ harus tidak ada bullying di dalam kelas itu. Kemudian keyakinan kelas berikutnya mungkin kaitannya dengan kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan di dalam kelas itu. Kemudian mungkin juga dari segi kesehatan, ya, bagaimana hidup di dalam kelas dengan pola sehat, ya, dan lain sebagainya, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Oke, next. Nah, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Nah, di sini ada beberapa pembanding, ya, ada 2 pembandingan, ya. Yang pertama stimulus respon, ya, lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah, di kolom atau bagian yang berwarna putih ini adalah stimulus respon dengan tentang dunia. Kemudian yang kolom warna kuning yakni teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, mari kita perhatikan dalam kolom yang pertama, realitas atau kebutuhan kita semuanya adalah sama. Ini memang realitanya semua manusia itu membutuhkan sesuatu yang sama, yaitu dalam realitasnya, atau yang disebut dengan kesepakatan bersama, atau bisa dikatakan itu sebuah anggukan universal. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, itu di teori kontrol tentang dunia yang berwarna kuning. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang berwarna putih ini adalah kita menggunakan suatu yang mengarah kepada sesuatu yang positif. Kalau yang berwarna kuning ini adalah mengarah pada sesuatu yang negatif. Kemudian untuk yang kolom ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kolom yang warna putih yang ketiga. Kemudian yang sampingnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kemudian untuk yang kolom berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun mungkin tampak sesaat itu kelihatannya negatif, tetapi walaupun demikian itu mempunyai tujuan yang mungkin kita tidak ketahui, ya. Contoh mungkin di dalam kelas ada seorang siswa atau beberapa siswa yang mungkin dalam perilakunya itu berbeda dengan yang lain. Ya, kalau kita tidak memahami ini, seakan-akan murid itu adalah murid yang nakal dan membuat olah dan sebagainya. Padahal kalau kita selami boleh jadi mereka yang berbuat berlebihan tadi adalah mungkin cari perhatian agar mungkin permasalahannya itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Dia mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain hingga kelihatan over dalam bersikap. Itu setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Nah, ini istilahnya 2 kata yang satunya mengarah pada yang positif, kemudian yang kedua adalah mengarah pada yang negatif. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya di sini
saya bisa mengontrol orang lain, ini adalah dari sisi kepositifan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang dan menang. Ya, ini kalau yang pertama tadi adalah berpikirnya menang kalah, kemudian yang kedua adalah menang dan menang. Artinya dua-duanya adalah di situ tidak ada ngalahnya ya. Di itu dua-duanya harus menang. Oke, naik kita lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari kita lihat di slide kita yang sudah kelihatan Bapak Ibu ya, sudah tampak jelas di layar panjenengan semua. Yang berikut ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang tadi sudah saya sampaikan di slide yang pertama tadi. Bapak Ibu sekalian, apa sih definisi dari pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, di sini saya bacakan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini definisi dari pembelajaran paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran yang berhenti. berikut ini profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami, kita ketahui ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama dan utama sekali, yakni berkaitan dengan spiritual. Peserta didik diharapkan memiliki keberimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tentunya adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah mandiri, ya, mempunyai jiwa mandiri. Ini diharapkan pelajar-pelajar kita ini punya kemandirian yang solid dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Ya, diharapkan peserta didik kita ini memiliki pemikiran yang kritis, karena permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya ini akan semakin kompleks dan akan semakin rumit, maka dibutuhkan sumber daya manusianya yang memiliki penalaran yang kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Artinya menjadi seorang peserta didik harus mengakui bahwasanya negara kita ini adalah negara kepulauan yang memiliki budaya yang berbeda-beda, beraneka ragam, mempunyai bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Maka ini harus disatukan ya, dengan dibingkai dengan kebinekaan ya secara global, karena kalau ini tidak dimengerti dan tidak difahami oleh peserta didik kita, ini kita tinggal nunggu tanggal kehancurannya. Dan hebatnya banyak negara-negara di luaran sana ini kesulitan ya kaitannya menyatukan perbedaan yang ada di dalam negaranya. Tetapi untuk Indonesia luar biasa sekali ya, dalam Sumpah Pemuda itu memiliki satu bahasa yang tunggal, yakni bahasa Indonesia. Yang hebatnya lagi, bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah berasal dari bahasa minoritas ya, dari bahasa Melayu, tetapi di sini oleh para tokoh-tokoh ya, para negarawan dulu, para tokoh-tokoh bangsa kita ini dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Ini hebatnya.
Ya, kenapa kok bukan dengan bahasa Jawa, bukan dengan bahasa Sunda, tetapi dengan bahasa Melayu yang itu dari eh, Minang ya, dari minoritas, dari bangsa yang penduduknya adalah minoritas tetap bisa menyatukan, ini yang luar biasa. Kemudian profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah bergotong royong. Nah, ini nenek moyang kita dulu ini sangat mengidam-idamkan ya sebuah warga negara yang itu punya kepedulian dalam hal gotong royong ya. Kalau dalam dulu itu pada tempo dulu itu adalah disebut dengan soyo. Nah, ini sekarang sudah mulai pudar dan ini perlu kita tumbuh kembangkan kembali, yakni jiwa bergotong royong. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah memiliki jiwa yang kreatif ya. Karena tanpa kreativitas yang tinggi maka para sumber daya manusia Indonesia ya, para peserta didik kita nanti akan banyak ketinggalan, maka harus banyak-banyak memiliki kreativitas. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, untuk berikutnya adalah disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Berikut definisinya, ini akan saya bacakan di slide. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian ya, dalam disiplin positif ini penting bagi para peserta didik kita. Ini kita budayakan ya, artinya harus selalu diulang-ulang ya dalam menerapkan disiplin positif ini. Contohnya kalau di sekolah kita kan ada ini ya, senyum, salam, sapa, kemudian budaya antri, kemudian mengucapkan kalimat terima kasih, kemudian mengucapkan kata maaf. Ini budaya-budaya yang perlu kita pertahankan di sekolah kita karena penting sekali ya. Bangsa yang maju itu kelihatan dari moral atau dari etikanya ya. Kalau dulu para nenek moyang kita itu kalau sama orang tua itu sangat sangat hormat sekali ya, santun. Kemudian kalau mau kemana, mau bepergian itu selalu pamitan. Nah, karena teknologi yang saat ini sangat canggih hingga ini perlu kita tingkatkan kembali ya. Kita mengambil contoh dari budaya disiplin positif kaitannya dengan hormat pada orang tua, bisa kita lihat dari negara India ya. Kalau kita cermati bagaimana orang-orang India ketika menghormati bapak ibu mereka, itu mereka kalau mau kemana ya, ini contoh saja, ini belum mau berangkat kalau belum menyium atau mencium kaki ibunya atau bapaknya untuk mau pamitan keluar. Ini sesuatu yang positif, artinya dia bisa seperti apapun menjadi orang yang hebat itu adalah tidak lupa bahwa dia itu adalah berasal dari orang tuanya juga. Nah, ini budaya yang sangat positif berupa karakter seperti ini perlu kita didik ya, kita berikan, kita tularkan kepada peserta didik kita. Ya, jadi disiplin positif contohnya seperti itu. Sedangkan untuk tujuannya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan ya anak-anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku ya dengan mengacu pada nilai-nilai luhur kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya kesadaran dari peserta didik kita ini ya dari dalam, bukan karena dorongan dari luar atau bukan karena yang bersifat eksternal ya. Contohnya dia berbuat baik ya, sopan, tetapi karena ingin mendapatkan nilai yang baik dari gurunya, atau mungkin
dia berbuat baik, punya karakter yang baik, tapi tujuannya adalah karena biar tidak terkena hukuman karena sudah menjadi tata tertib sekolah. Nah ini faktor yang dari luar ini biasanya rentan sekali untuk hilang kembali ya. Karena apa? Tidak adanya kesadaran dari dalam diri peserta didik tersebut, atau mungkin dia berbuat sesuatu itu karena biar mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan sanjungan-sanjungan. Nah ini sangat rentan sekali dan sangat lemah sekali dalam perilaku disiplin positif di sini atau budaya di sini. Diharapkan benar-benar ini adalah berasal dari dalam peserta didik itu sendiri. Kalau seperti itu yang terjadi para Bapak Ibu sekalian, maka pasti ya kapanpun dan dimanapun menjadi apapun dia peserta didik kita itu, maka akan selalu menerapkan budaya-budaya yang positif. Demikian untuk disiplin positif baik definisi maupun tujuannya. Untuk selanjutnya, next kita lanjutkan slide berikutnya. Gimana Bapak Ibu sekalian, masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini? Tentunya saya berterima kasih ya telah Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktunya, pikirannya, kesibukannya untuk demi terlaksananya kegiatan pengimbasan dari budaya positif ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Ini kebutuhan yang sifatnya itu mendasar, yang mesti diharapkan oleh semua manusia, atau dalam istilah lainnya adalah disebut dengan anggukan universal. Artinya apapun agamanya, apapun suku dan rasnya, ya hal-hal ini akan diidolakan, akan diidamkan oleh setiap insan atau setiap manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang nanti dapat Bapak Ibu simak dalam slide berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, yang dibutuhkan oleh manusia, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan bertahan hidup ini diharapkan oleh semua manusia. Ya, makanya kalau keamanan, kenyamanan hidupnya manusia itu terus sedikit aja kadang akan ada reaksi. Ini membuktikan bahwasanya dia ingin bertahan untuk hidup, termasuk ketika ya dalam lingkup besar umpama dalam penjajahan atas negara orang lain, itu pasti akan ada perlawanan. Inilah kebutuhan pokok manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan untuk hidup. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan berupa penguasaan. Ya, sudah menjadi kodratnya manusia, itu biasanya dia ingin menguasai sesuatu atau ingin memiliki sesuatu. Itu biasanya setiap manusia itu punya hal semacam itu, punya rasa memiliki, kemudian punya keinginan untuk sesuatu itu jadi penguasaan dia ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau manusia ingin bahkan kekuasaannya itu tanpa batas. Nah itu yang kadang terjadi juga, kayak kalau tempo dulu ada ceritanya seperti Raja Fir'aun, dia ingin kuasanya itu bahkan ingin mengimbangi dari kekuasaan Tuhan. Nah, ini kebutuhan pokok manusia yang kedua adalah penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah rasa kasih sayang dan mau diterima. Jadi ingin mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rasa empati dari orang lain, itu juga kebutuhan dasar manusia ya. Tak peduli apakah dia itu orang kuat atau mungkin orang lemah, semuanya pasti akan membutuhkan itu rasa kasih sayang dan dapat diterima di sebuah lingkungan atau komunitasnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia berupa kebebasan ya, artinya tanpa tekanan-tekanan, kemudian dia ingin bebas tanpa ada istilahnya intervensi dari pihak luar ya. Ini menandakan bahwasanya manusia membutuhkan yang namanya
kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah rasa kesenangan, ya, rasa senang. Makanya kadangkala manusia di waktunya dihabiskan digunakan untuk bekerja, untuk ini semuanya adalah agar mendapatkan kesenangan. Ya. Kesenangan ini menjadi kebutuhan dasar manusia yang kelima. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita kaji juga bersama kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi perilaku manusia itu dapat kita kelompokkan berasal dari ada motivasi yang dilakukan. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, ya, secara sadar, ya, secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan, ya, dengan tujuan tertentu. Ya, itu namanya motivasi. Jadi dia berbuat sesuatu itu ada dorongan dari dalam. Kenapa dia harus berbuat seperti ini? Nah, ini ada beberapa motivasi yang biasanya ditimbulkan dari seseorang yang ingin melakukan sesuatu. Contoh kalau itu murid, ya, contohnya kenapa dia itu bisa rajin untuk pergi ke sekolah, tidak telat, apa motivasi dia. Nah, ini ada beberapa motivasi yang harus kita pahami. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Kadangkala ada, ya, peserta didik kita itu yang dia disiplin, semangat, ya, tetapi ternyata motivasi dari dalamnya adalah karena nanti umpama dia telat, nggak enak sama gurunya atau temannya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia berbuatnya itu karena takut mendapatkan hukuman, ya, hukuman dari apa yang telah diambil dari kesepakatan, ya. Itu motivasi, ya, yang berasal dari rasa ketidaknyamanan dan juga hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum, ya. Ini berarti merupakan motivasi yang dari luar atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, ini biasanya motivasi yang seperti ini adalah kurang kuat dan tidak bisa istiqomah. Artinya apa? Dia berbuatnya itu karena takut karena dihukum, ya, bukan karena dari dalam ada rasa kesadaran karena mungkin rasa cinta kasih dan sebagainya, tapi benar-benar dari luar, ya. Contoh dalam beragama juga ada itu, ya, ada orang yang melakukan ibadah itu karena dia takut akan ancaman neraka. Nah, itu juga motivasinya adalah karena takut hukuman. Itu memang terjadi pada para manusia, ada seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain atau hadiah. Nah, ini itu juga bisa terjadi, ya. Dalam beragama pun juga ada, ya, kalau kamu beribadah umpama melaksanakan sholat, puasa, nanti akan mendapatkan surga atau akan mendapatkan pahala. Nah, ini motivasi dia melakukan sesuatu itu adalah karena ada imbalan atau karena penghargaan. Ini juga kurang kuat Bapak Ibu, ya. Artinya begini, dia berbuatnya itu karena berdasarkan dari pengaruh ekstrinsik atau dari luar, ya. Kalau di dalam murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau pujian, ya. Ini adalah motivasi ekstrinsik juga, dan ini sangat rentan sekali Bapak Ibu, ya, motivasi yang seperti ini, ya. Dia berdisiplin, kemudian dia semangat dalam belajarnya, sungguh-sungguh, tetapi motivasinya adalah agar dia mendapatkan imbalan atau hadiah, atau paling tidak mendapatkan pujian dari gurunya atau dari teman-temannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya, motivasi yang muncul dari dalam dirinya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini dari dalam ini, ya, atau yang disebut dengan intrinsik. Artinya anak mengerjakan
tugas, yaitu memang kesadaran dari diri sendiri, dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Ya, itu kalau dalam agama itu kan ada rasa malu kalau dia dari dalam itu muncul kesadaran. Ini yang kuat Bapak Ibu ya. Kalau ada seorang yang berbuat sesuatu tapi motivasinya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini akan kuat dan akan langgeng ya. Biasanya dia akan selalu continue dalam melakukan kebaikannya. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Maka yang paling bagus itu yang mana Bapak Ibu? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ataukah dia berbuat baik karena mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau yang ketiga ini, dia melakukan sesuatu karena rasa ketidaknyamanan dan mungkin takut karena dihukum. Kira-kira yang mana? Oh ya, yang ketiga ini yang paling bagus ya Bapak Ibu ya, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Ya. Artinya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ya, ini merupakan motivasi yang sangat bagus. Jadi tidak terpengaruh oleh faktor eksternal atau dari luar, tetapi benar-benar tumbuh kesadaran dari diri pribadi anak itu sendiri. Naik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui ya ada beberapa motivasi dari perbuatan manusia. Sekarang mari kita identifikasi ya, kira-kira konsep disiplin identitas mana yang itu dikategorikan disiplin identitas yang gagal ya, dan juga apa efek atau apa istilahnya efek dari motivasi dari seseorang itu. Yang pertama adalah perbuatan atau pekerjaan yang didasari karena motivasi hukuman ya. Yang pertama adalah akan menyakitkan ya, menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga adalah murid merasa takut ya. Kemudian lagi yang keempat adalah ada unsur memaksa ya, memaksa. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut nanti kalau terkena hukuman yang sebenarnya dia harus menampakkan kesalahan itu adalah kalau contoh dalam belajar itu ya, itu adalah satu yang wajar, tapi karena dia motivasinya karena hukuman, akhirnya apa? Murid tidak jujur dan menyembunyikan dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang keenam, murid menjadi rendah diri ya. Ini bukan rendah hati ya. Kalau rendah diri itu kecenderungannya kepada sesuatu yang negatif, tapi kalau rendah hati itu adalah mulia. Beda dengan tawadhu. Kalau tawadhu itu dia rendah hati ya, tetapi tinggi diri, artinya punya punya nilai apa istilahnya, derajat yang mulia. Tapi kalau rendah diri itu ya dia berada dalam kehinaan gitu. Kemudian kalau di motivasinya itu adalah penghargaan ya, apa saja ya yang akan terjadi pada motivasi model seperti ini ya. Yang pertama adalah tidak efektif ya. Kenapa kok tidak efektif? Karena begini, dia berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya kalau mendapatkan penghargaan, kalau tidak maka apa yang terjadi? Pasti dia akan ngedrop kembali dan akhirnya dia kembali kepada perilakunya yang awal tadi. Jadi ini adalah tidak penghargaan, tapi sekali-kali mungkin ya untuk memotivasi bolehlah, tapi jangan selalu ya, selalu kita beri penghargaan, apalagi dengan penghargaan yang berupa materi. Lah ini efeknya kurang positif. Kemudian yang kedua, bisa merusak hubungan atau sifat iri ya bagi teman-temannya yang lain. Nah, itu jelas. Umpama dalam satu kelas ada 32 anak, kemudian selalu dia diberi penghargaan hanya satu itu saja ya.
yang diberikan ini nanti akan menimbulkan sifat iri bagi yang lainnya. Ya, Bapak guru itu kok itu saja yang diberikan penghargaan, padahal apa? Yang lain pun sebenarnya tidak kalah hebat daripada yang satu ini. Nah, inilah maksud daripada akan merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas ya bagi peserta didik. Ya, artinya begini, kalau dia hanya mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pujian, hadiah, maka setelah tidak mendapatkan itu, maka dia tidak mau lagi untuk berbuat kreatif, padahal ini sangat dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena selalu kreativitasnya itu diseimbangkan dengan apa yang dia dapatkan. Nah, ini bisa mematikan atau merusak kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ini juga kurang positif. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu sekalian, perangkingan ya di dalam kelas itu kan tidak terjadi ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena nanti bisa menjadikan istilahnya. Kalau yang dia ranking 1, maka dia akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kerangkingannya. Kalau dia di ranking bawah, maka dia akan berusaha apapun yang dia lakukan, pokoknya dia harus mendapatkan kenaikan ranking. Nah, ini bisa saling sikut-sikutan ya antar satu dengan yang lain. Ini juga kurang bagus. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya, merampas hak menghargai dirinya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep Ki Hajar Dewantara, semua peserta didik itu pasti memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Artinya apa? Kelebihan dan kekurangan masing-masing peserta didik itu sebenarnya adalah untuk saling menutupi ya antara satu dengan yang lain, bukan digunakan untuk sebagai pembanding. Nah, ini bisa merampas hak menghargai dirinya. Oke. Kita lanjutkan untuk yang ini ya, 2 ini berarti kesimpulannya konsep disiplin identitas yang 2 ini, hukuman dan juga penghargaan, ini masuk dalam kategori disiplin identitas yang gagal atau kurang positif. Naik. Bapak Ibu gimana, masih semangat? Kita lanjutkan untuk materinya ya Bapak Ibu, yakni terkait dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa yang dimaksud dengan konsep ini ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebagaimana yang telah dibuat ya teori ini oleh Ghazali 2004 ya, membuat pengertian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Selanjutnya untuk ciri-ciri ya dalam konsep disiplin pendekatan restitusi itu apa saja Bapak Ibu sekalian? Mari kita cermati ya dalam slide saya ini. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Jadi restitusi di sini ini tidak mencari mengambing hitamkan ya seorang murid telah berbuat salah ya, akan tetapi mengarahkan ya, menuntun anak itu menyadari ya dari kesalahan yang telah dilakukan itu bagaimana ke depannya untuk membuat evaluasi yang muncul dari kesadaran intrinsik atau kesadaran dari dalam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan ya, hubungan antara murid dengan murid ya, atau murid dengan guru ya. Ketika telah melakukan pelanggaran ya, dia merasa tidak semakin jauh pada gurunya, tetapi dia akan semakin bahkan bisa lebih dekat dari sebelumnya. Karena apa? Karena dia juga membutuhkan solusi-solusi atau pemecahan-pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh seorang murid. Jadi ciri-cirinya dengan penanganan model ini atau model restitusi ini akan semakin mempererat ya, memperbaiki hubungan yang telah dilakukan oleh anak tadi terhadap seorang guru ya.
Kalau dengan cara hukuman mungkin saat itu akan selesai, tapi boleh jadi di kesempatan lain dia punya pikiran-pikiran yang negatif ya. Mungkin dia menunggu kesempatan lain agar bisa apa istilahnya melampiaskan dari rasa dendamnya, kalau itu dengan model hukuman. Tapi kalau restitusi ini tidak ada masalah setelahnya, bahkan seorang peserta didik dia akan merindukan, akan ingin ketemu gurunya yang telah menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu tadi. Kemudian yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Nah, itu ciri-ciri ya dalam menangani kasus dengan cara restitusi ini ya. Seorang guru di sini dituntut sebagai manajer ya, manajer dalam menangani masalah. Jadi sifatnya adalah memberikan tawaran-tawaran atau solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi ya. Bukan paksaan untuk berbalik arah dari perbuatan yang telah dilakukan tadi, tidak ya. Tapi di sini menawarkan solusi. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, dengan restitusi ini karena apa anak-anak ya? Karena apa Bapak Ibu ya? Setiap manusia itu kan punya kodrat dan juga punya istilahnya kebaikan-kebaikan yang ada dari dalam dirinya ya. Dengan model restitusi itu seorang guru menuntun ya, menggali lagi apa yang ada pada masing-masing peserta didik itu. Atau mungkin dalam istilah lain disebut dengan nurani ya. Nurani itu sendiri kan berasal dari kata nur. Nur itu artinya cahaya atau sifat-sifat yang positif yang pembawaan dari dalam diri seorang. Nah, karena memang manusia itu memang diciptakan oleh Tuhan itu dirancang menjadi orang baik, tidak dijadikan menjadi orang yang buruk. Maka dengan model restitusi itu kita dituntun ya oleh oleh manajer tadi agar lebih menyadari apa yang telah kita miliki dari dalam diri kita masing-masing. Ya, sebetulnya ketika membuat sesuatu kesalahan itu bukan sifat dasar manusia ya. Jadi dari luar bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor eksternal yang lain hingga dia berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ya. Karena yaitu tadi ya, manusia itu memang kecenderungannya adalah fitrah atau suci sejak dari diciptakan dulu ya. Kalau di dalam bahasa lain itu memang manusia itu adalah settingan calon-calon penghuni surga. Jadi dia sudah diciptakan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Kemudian ketika ada kejadian di luar itu, maka bisa jadi itu adalah dari dalam. Nah, dengan penanganan dengan cara restitusi itu kita lebih diarahkan ke arah situ, dari dalam itu tadi yang kita semakin kita sadari. Kemudian yang yang ketujuh ya, yang keenam ya maaf, fokus pada karakter bukan tindakan ya. Artinya begini, kalau hukuman itu adalah akan menghentikan kejahatan tetapi hanya saat itu saja. Tapi untuk imbas ke belakangnya, orang itu kadang tidak akan menjadi baik, tapi bisa jadi menjadi semakin tidak karuan ya. Tapi kalau dengan restitusi, walaupun sebenarnya sih agak lambat ya, artinya dalam penyelesaian kasus itu butuh proses. Tetapi dari proses itu nanti akan bekasnya lebih jauh ke depan, akan lebih positif ya dibanding dengan sebelumnya. Makanya dalam ciri-ciri penanganan dengan cara restitusi ini yang difokuskan adalah pada karakter peserta didik. Artinya apalah artinya ya kesalahan itu terhentikan, tetapi dia tidak semakin berkarakter tapi semakin jahat ya. Tapi dalam restitusi itu pelanggarannya akan tertangani dan setelah itu dia akan menyelami dirinya dan kemudian akan menjadi insan-insan yang lebih baik, itu harapannya. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya adalah menguatkan dan fokus pada solusi ya. Menguatkan yang pertama, menguatkan siapa? Menguatkan peserta didik itu ya. Kemudian difokuskan pada solusi pemecahan ya. Jadi
memang harus seperti itu, bukan menghentikan pelanggaran yang secara sesaat, tapi nanti efeknya kedepannya akan tidak menjadi lebih baik. Tapi kalau dengan cara restitusi seperti ini, kesalahan bisa ditangani, kemudian nanti efeknya bagi peserta didik itu sendiri dia akan menjadi lebih kuat ya. Karena apa? Karena ditangani secara kesadaran dari dalam diri masing-masing manusia, yang tadi manusia adalah kecenderungannya sebenarnya adalah suci tadi atau fitrah. Tapi kalau dengan cara hukuman, ya sesaat itu dia akan selesai tidak melakukan pekerjaan itu, tetapi boleh jadi di belakang itu dia akan muncul kedongkolan, muncul mungkin emosi, grundel dan lain sebagainya. Itu kalau dengan, walaupun memang akan lebih cepat selesai, tapi nanti efek ke belakangnya kurang bagus terhadap peserta didik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut 5 posisi kontrol yang ada pada penanganan masalah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi posisi kontrolnya seorang guru dalam permasalahan peserta didik ini adalah sebagai penghukum. Contoh, ada anak yang melanggar, tidak mengerjakan tugas, kemudian disuruh menulis ulang kalimat tertentu ya dengan jumlah 100 umpama. Maka ini adalah sebagai penghukum. Atau dalam PJOK biasanya mungkin contohnya ketika telat dan mengikuti olahraga, kemudian guru menyuruh push up atau menyuruh mengitari lapangan 10 kali. Ini berarti guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini, contoh murid melakukan kesalahan, kemudian seorang guru ya menanyakan apakah perbuatanmu itu ya, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan hati nuranimu dan juga sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di kelas itu. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini guru memposisikan diri ya sebagai pembuat rasa bersalah bagi peserta didik yang melanggar. Kemudian yang kedua, guru memposisikan dirinya sebagai teman ya. Berarti dalam memberikan menangani masalah memposisikan yang sejajar antara peserta didik dengan guru. Ini seorang guru berarti menjadikan dirinya sebagai teman. Kemudian yang keempat, seorang guru memposisikan dirinya adalah sebagai pemantau. Ya, pemantau dari peserta didik tersebut ketika melakukan suatu kesalahan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling baik adalah sebagai seorang manajer. Artinya setelah proses keempat-empatnya itu dilalui, yang terakhir adalah seorang guru memberikan atau menawarkan solusi-solusi dari penyelesaian masalah. Ya. Mungkin seperti contoh ada 2 siswa yang bertengkar, kemudian setelah masing-masing telah mengakui kesalahannya, kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini sang guru bisa memberikan solusi-solusi agar permasalahan tersebut segera terselesaikan dengan baik. Berikut ini Bapak Ibu guru akan saya berikan sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, artinya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kata-kata ya, kasus yang terjadi pada siswa, kemudian kata-kata sebagai hukuman. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah berarti kata-kata ini adalah mencontohkan posisi kontrol penerapan dari penyelesaian masalah dengan menghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini.
Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini berarti membuat rasa bersalah. Kemudian kata-kata yang ketiga yang memposisikan diri seorang guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, salah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Contoh kata-katanya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir, seorang guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan yang ini? Jadi di sini mendorong seorang guru, mendorong peserta didik sebagai seorang manajer mengatur agar peserta didiknya memperbaiki kesalahannya. Berikut ini saya akan tampilkan penanganan kasus peserta didik dengan pendekatan segitiga restitusi. Selamat menonton. Itu kalian sengaja apa tidak? Sengaja, Pak. Nggak sengaja ya? Oke, nggak sengaja bagus karena saya yakin, kata saya bahwasanya kamu tadi masuk kesakitan karena mau olahraga ya, dan saya yakin itu tidak ada unsur kesengajaan. Saya setuju, Pak Guru, karena sudah sepakat ya. Terus sekarang kalau itu menurut kamu melihat suatu kesalahan atau tidak? Kesalahan ya. Ada paksaan dari orang lain atau perlu harus mengakui suatu kesalahan atau dari dalam sendiri ya. Kalau seperti itu, kalau ini merupakan kesalahan, mesti kan ada tindak lanjut. Ya. Untuk tindak lanjutnya menurut kamu apa? Mengganti. Kalau bagaimana, Pak? Mengganti ini lagi? Mengganti. Mungkin ini kan bukan restitusi. Ini kan bukan pelanggan. Kita mengganti lagi. Ini menambahkan ada mungkin. Ya kan? Apa deh? Kalau menurut kamu Kelewat. Kesepakatan ya. Gak apa-apa. Penting anu. Sekolah kalau ada suatu pelanggaran hukum ini sebenarnya bagaimana? Ada rasa malah sudah ya, dan saya katakan wajar ya, semua orang itu ada kesalahan. Pasti juga minta anak proses yang namanya kesalahan. Tapi kan kesalahan itu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya kurang tidak pakai loh. Kalau ini sudah terlanjur jatuh, gitu, ya kan kita sebagai orang belajar yang punya kesepakatan kelas itu harus punya rasa tanggung jawab, bagus, ada rasa tanggung jawab. Terus kalau ini tanggung jawab yang pas, menanam kembali, atau mungkin ada cara yang lain selain menanam. Kan ini kalau sudah seperti ini kan akhirnya menjadi apa? Mengotori yang ini, kalau dibiarkan terbuka, mengotori lingkungan ada, iya kan? Biar tidak mengotori, ini harus dilakukan. Ini harus dibuka apa tidak? Ya, kalau seperti itu apa tindak lanjut? Apa tindak lanjutnya, Pak? Dibuang di mana? Buat sampah. Nah, kalau begitu itu deal ya, menjadi kesepakatan kamu. Kalau membuat seperti ini, satu merasa bersalah, terus tanggung jawab. Setelah itu karena membuat suasana lingkungan menjadi tidak kondusif dengan kotor, maka harus tidak lanjut dibuang di tempat sampah demi apa? Menjaga kebersihan. Itu ada unsur paksaan atau memang sukarela? Sukarela ya. Pak Guru tidak memaksakan dari dalam kan kesadaran ya. Oke, silahkan dilakukan. Dibuang bersama-sama berdua. Ya.